Bayangin, pria ini nggak jadi dapat 30 juta dolar gara-gara pacarnya. Cerita ini tuh dimulai sama orang ini, Stephen Riley Jr. Dia tuh tinggal di North Dakota, Amerika Serikat. Si Stephen ini tuh umurnya 51 tahun. Dia tuh punya rencana simpel dalam hidupnya. Beli beberapa hektar tanah, kasih uang ke anak-anaknya yang udah dewasa, dan mau buka bengkel mobil sendiri. Tapi, tiba-tiba tuh ada satu email gila yang mendarat di inbox dia. Email ini datang dari seorang pengacara di London, dan isinya mengemparkan. Stephen ini dikasih tahu bahwa salah satu kerabatnya di Irlandia itu baru aja meninggal. Dan Stephen, dia adalah ahli waris tunggal untuk 30 juta dolar atau sekitar 500 miliar rupiah. Gila kan? Tentu aja si Stephen ini happy banget. Siapa juga yang nggak bakal happy dapat 30 juta dolar, ya kan? Dia langsung mulai bikin rencana di kepala dia. Dia udah siap jadi orang kaya. Tapi, ternyata Stephen ini punya satu masalah besar. Masalah itu bernama Ina Kenoyer. Ina Kenoyer itu siapa? Ina Kenoyer itu adalah pacarnya Stephen. Mereka itu udah tinggal bareng selama 10 tahun. Stephen itu bakal kaya. Otomatis Ina juga ikut happy dan excited banget. Dia udah secara terbuka ngomongin rencana mereka. Bayar semua tagihan, lalu pindah. Tapi, ini dia plot twist-nya. Stephen itu udah nggak cinta lagi sama Ina. Jauh di lubuk hatinya si Stephen ini berencana ninggalin Ina setelah uang warisan itu cair. Nah, Stephen ini bahkan udah ngasih tahu rencana ini ke beberapa teman dekatnya. Ya, namanya juga gosip ya, pasti nyebar. Sampai akhirnya seseorang yang dekat sama Ina ngasih tahu dia, Stephen itu bakal pergi begitu dia dapat duitnya. Ya, kata sumber itu. Jelas, Ina naik pitam, marah besar. Gimana bisa? Dia udah nemani Stephen selama 10 tahun penuh. Dia itu merasa berhak atas sebagian dari warisan 30 juta dolar itu. Nah, di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, ada yang namanya perkawinan hukum umum atau common law marriage. Nah, intinya itu, kalau lo udah tinggal bareng dalam waktu yang lama, lo itu dianggap menikah secara hukum. Nah, karena Ina dan Stephen ini udah 10 tahun tinggal bareng, Ina ini yakin dia adalah istrinya Stephen berdasarkan hukum umum itu. Nah, di sini nih pikiran Ina itu mulai gelap. Dia berpikir, kalau Stephen kebetulan meninggal secara nggak sengaja, semua uang itu tuh akan jatuh ke istri hukum umumnya, yaitu ya Ina. Nah, seketika itu, Ina itu menyusun rencana untuk menghabisi Stephen dan mengambil semua uang warisan itu. Tapi, untuk mencairkan warisan 30 juta dolar itu, Stephen itu harus menandatangani banyak banget dokumen. Makanya, pengacara London itu udah diatur untuk terbang ke kota tempat tinggalnya Stephen. Nah, Stephen itu harus ketemu pengacara itu di bandara. Tanda tangan dokumennya, dan ya lalu selesai. Nah, hari H pun tiba. Stephen mau pergi ke bandara. Sebelum Stephen berangkat, si Ina ini mikir, gimana kalau si Stephen ini sakit? Gimana kalau dia sampai di bandara, tanda tangan dokumennya untuk transfer uang, terus Stephen ini sakit parah dan akhirnya meninggal. Nah, ide gila ini dianggap Ina sebagai ide yang sangat-sangat brilian. Di pagi hari, Stephen mau berangkat ke bandara, Ina dengan santainya itu menuangkan sedikit cairan antifreeze atau coolant mobil ke dalam es teh manis kesukaan Stephen. Nah, buat kalian yang belum tahu, coolant mobil itu adalah cairan supaya bikin mesin mobil itu nggak overheat atau kepanasan. Dan katanya sih, cairan itu rasanya sedikit manis. Jadi, kalian tuh nggak bakal bisa mencicipi racunnya. Nah, jadi Stephen ini pun meminumnya tanpa curiga. Nah, cuman kalian jangan ikutin ya, ini nggak baik. Nah, beberapa jam kemudian, Stephen, Ina, dan beberapa temannya Stephen itu pergi ke bandara. Mereka semua duduk di ruang tunggu, menunggu penerbangan pengacara London itu mendarat. Setelah beberapa lama, tiba-tiba Stephen itu mulai merasa ya nggak enak badan. Dia merasakan sakit perut yang luar biasa parah. Setiap menit, rasa sakit itu tuh makin buruk dan makin parah. Teman-temannya itu mulai panik dan bilang, kayaknya kita bawa Stephen pulang aja deh. Tapi Stephen yang udah terbutakan sama janji 30 juta dolar itu, dia bilang, enggak. Gue tahan. Gue harus tunggu sebentar lagi. Mereka pun akhirnya terus menunggu. Nah, tapi Stephen ini jadi makin sakit. Setelah beberapa jam berlalu, pengacara London ini tuh nggak muncul juga. Mungkin penerbangannya ditunda atau ada masalah lain. Nah, saat ini kondisi Stephen ini udah sangat buruk. Dia itu udah nggak bisa jalan sendiri dan dia itu nyaris nggak sadarkan diri. Teman-temannya bilang ke Ina, Stephen itu udah parah banget, lu harus panggil ambulan.
Dan jawaban Ina, enggak, dia tuh baik-baik aja, paling cuma heat stroke atau kepanasan. Nah, Ina nih bersikeras untuk enggak ngebawa Steven ke rumah sakit. Akhirnya, teman-teman Steven itu ngebawanya pulang ke rumah dan ngebaringkan Steven itu di tempat tidur. Tapi sementara Ina, dia tuh balik lagi ke bandara. Dia itu nungguin pengacara London itu. Dan pengacara itu nggak pernah datang. Sekitar sehari berlalu, Steven itu masih di rumah. Dan kondisinya itu nggak membaik. Bahkan, kali ini dia itu sama sekali nggak responsif. Baru saat itu si Ina itu pura-pura panik. Dia bilang, kayaknya gue harus telepon 911 nih. Nah, lalu setelah dia telepon 911, ambulan itu datang dan membawa Steven ke rumah sakit. Sayangnya, Steven Riley Junior meninggal dunia di sana. Nah, ketika Ina menerima berita kematian Steven, dia itu langsung ngasih pertunjukan akting yang layak banget dapat Oscar. Dia itu nangis dan pura-pura sedih saat dihubungi putranya Steven. Tapi teman-teman Steven itu nggak bodoh. Mereka itu langsung curiga sama Ina. Polisi kemudian mewawancarai teman-teman Steven yang lain. Beberapa dari mereka juga bilang kalau Ina itu sering bercanda bahwa kalau dia itu harus menghabisi nyawanya Steven. Dia itu bahkan pernah ngasih tahu beberapa temannya Steven, dia itu bakal ngelakuin hal itu pakai antifreeze atau coolant mobil. Nah, semua informasi ini dikasih polisi ke tim autopsi. Tim autopsi pun langsung menguji darah Steven. Dan yang mereka temukan adalah, ya sesuai sama yang dikatakan teman-temannya Steven, hasilnya menunjukkan adanya ethylene glycol di sistem tubuh Steven. Itu adalah bahan utama dari antifreeze atau coolant mobil. Nah, Steven benar-benar diracuni. Ketika polisi menginterogasi si Ina malah berusaha mengalihkan kesalahan ke teman-temannya Steven. Dia bilang, gue udah bilang ke dia, lo harus ikut gue, teman-teman lo tuh bakal ngebunuh lo. Jangan pernah ngomong sama mereka lagi, karena mereka itu bakal bunuh lo. Nah, ternyata dia keracunan. Nah, itu kesaksiannya Ina yang dia bilang ke si polisi. Bahkan, di tengah interogasi soal pembunuhan, prioritas Ina itu masih soal duit. Dia bilang ke polisi, gue nggak tahu gimana cara menghubungi pengacara London soal warisan ini. Dia tuh seharusnya ada di sini. Kenapa dia nggak muncul di bandara ya? Nah, dia tuh masih aja. Nah, si Ina berpikir warisan itu akan jatuh ke dia sebagai istri hukum umumnya Steven. Tapi ada satu detail kecil yang dilewatkan. Steven dan Ina itu tinggal di North Dakota. Dan North Dakota itu nggak mengakui common law marriage. Jadi dia tuh nggak akan dapat apapun. Polisi jelas nggak percaya ocehan Ina ini. Mereka tuh mendapatkan surat perintah penggeledahan dan mereka tuh menggeledah rumah si pasangan itu. Rumah si Ina sama si Steven. Nah, mereka itu menemukan banyak antifreeze di tempat-tempat yang nggak seharusnya. Di botol bir, di cangkir kopi, di botol pembersih kaca merek Windex. Nah, polisi itu langsung menangkap Ina Knoyer. Ina, 47 tahun, didakwa atas pembunuhan Steven Riley Junior. Jaksa menyebut Ina ini meracuni pacarnya dengan antifreeze atas keyakinan palsu bahwa dia akan menerima sebagian warisan jutaan dolar setelah Steven meninggal. Akhirnya, Ina ini mengakui kesalahannya. Dia mengaku bersalah atas pembunuhan Steven dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Tapi plot twist-nya, ya kalian mungkin udah nebak ya. Plot twist-nya itu, ya 30 juta dolar itu ya nggak ada. Email dari pengacara London itu, kerabat yang meninggal di Irlandia, pertemuannya di bandara, semuanya itu scam. Steven dan Ina itu sama-sama jatuh ke dalam jebakan penipuan email. Ina Knoyer dengan bodohnya membunuh pacarnya sendiri cuman karena scam. Steven meninggal dan Ina menghabiskan 25 tahun di penjara cuman karena scam. Sedih banget.